Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Hadirin jamaah pengajian Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkenan nikmat sehat wal afiyah yang Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan atau saat ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya melalui kegiatan pengajian rutin setiap hari Ahad. Salawat serta salam semoga selamanya Allah selalu curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di minggu pertama bulan Sya'ban. Hari ini sudah menginjak malam yang ke-6. Artinya hanya 24 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Insyaallah kalau tidak ada perubahan, satu Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Oleh sebab itu maka izinkan di kesempatan kajian malam hari ini untuk coba menyampaikan materi yang lain terkait dengan bagaimana kita menyiapkan Ramadan yang tinggal hitungan hari ini. Jangan sampai Ramadan yang hanya datang 1 tahun sekali lewat dengan sia-sia, lewat begitu saja, tidak bermakna untuk kita. Oleh sebab itu, insya Allah di kesempatan 30 menit ke depan, kita coba kaji apa yang harus kita persiapkan terkait dengan kedatangan tamu Allah yang agung. Kenapa saya katakan tamu Allah yang agung? Karena Ramadan adalah sahrun mubarak, sahrun karim, sahrun alim. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan berlipat ganda, bulan kedermawanan dan lain sebagainya. Kalau Ramadan tamu agung, maka kita mesti menyambutnya dengan penuh persiapan. Malu rasanya kalau kita akan kedatangan tamu kehormatan, tapi kita tidak mempersiapkan dengan persiapan yang matang. Apalagi Ramadan, tamu yang luar biasa, maka tentu kita harus mempersiapkan segalanya agar kita mendapatkan makna, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari Ramadan Karim
yang insya Allah akan datang beberapa hari ke depan. Hadirin rahimakumullah, menurut para ulama setidaknya harus ada 5 persiapan. Ini mengingatkan diri saya pribadi juga untuk kita semua. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, i'dad qalbi. I'dad qalbi, persiapan hati. Saat yang tepat sebelum Ramadan tiba, kita menata hati. Kita mulai bersihkan sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kita sadar sebagai manusia biasa tentu tidak terlepas dari kesalahan. Kita bukan malaikat yang selalu bertasbih, kita juga bukan setan yang selalu berbuat salah dan kemaksiatan. Tapi kita di antara keduanya. Hati kita kadang bersih, hati kita kadang kotor. Kita akui. Di dalam diri kita, di dalam hati kita kadang ada sifat ikhlas, tapi kadang di lain waktu ada sifat riya. Di satu hari kadang di dalam hati kita ada sifat syukur, tapi di sisi lain kadang ada sifat kufur. Sifat-sifat yang tidak baik itulah mulai kita tata. 25 hari ke depan masih ada waktu. Bagaimana kita untuk menata hati ini? Ya, kita sadar sekali lagi, ya, bukan manusia suci, bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi juga bukan setan yang selalu berbuat salah, tapi kita di antara itu. Seandainya dan kita dipastikan pernah melakukan kesalahan, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat, orang yang mau memperbaiki diri. Oleh sebab itu momen munggahan yang selama ini diisi dengan botram dan lain sebagainya, manfaatkan ya, di acara munggahan itu yang sebenarnya tidak ada, ya, istilah munggahan itu kan unggah. Unggah itu bahasa Sunda. Jadi unggah dari bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Ketika kita munggahan dengan botram, ya, memang tidak salah. Karena di situ ada nilai silaturahminya. Tapi alangkah baiknya ketika kita tarhib Ramadan. Ketika kita menyambut Ramadan, dan ini menjadi satu budaya di kita, di kantor botram munggahan judulnya, di sekolah botram munggahan judulnya, di gang botram munggahan judulnya, silahkan. Tapi sisipkan di agenda atau di acara itu, di antaranya adalah tadi i'dad qalbi. Kesempatan ketika kita bertemu dengan satu gang, bertemu dengan satu RT, manfaatkan untuk saling mengislahkan, membersihkan hati kita. Karena saya yakin dan kita yakin kita tidak pernah tidak berbuat salah kepada yang lain. Kita pernah berbuat salah kepada tetangga, depan, kiri, kanan, kepada teman, kepada saudara, ya, kepada adik, kepada kakak. Maka manfaatkan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan kegiatan budaya botram ini
manfaatkan, isi di dalamnya bagaimana untuk saling mengeluarkan atau menyampaikan permohonan maaf. Mungkin kita pernah gibah, kita pernah mengadu domba, tetangga pernah memfitnah, pernah mencaci maki, dan lain sebagainya. Yuk, 25 hari ke depan, i'dad qalbi, persiapkan tata hati kita. Kata Agim, jaga hati. Sebab Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, rasa-rasanya kurang tepat kalau kita sambut dengan hati yang penuh dengan penyakit-penyakit seperti tadi. Itulah i'dad qalbi. Kemudian yang kedua, i'dad ilmi. Kita harus mempersiapkan ilmu. Sebab bukan hanya ibadah saum, bukan hanya amaliyah Ramadan, ibadah-ibadah yang lain, kalau kita tidak siapkan ilmunya tentang itu, dikhawatirkan capek gawe teka pakai. Puasa kita, tadarus kita, infak sodakoh kita, ya, tarawih kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah Ramadan yang lain, kalau kita tidak tahu ilmunya, ya tadi bisi capek gawe teka pakai, tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Apa yang harus kita persiapkan? Di antaranya tentang bab puasa. Ya, kita coba kaji tentang rukun puasa, sunnah puasa, yang membatalkan, tentang bab puasa. Dan ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan amaliyah Ramadan. Ya, sekarang tidak ada istilah apa ya. Kita bisa belajar dari manapun. Bisa belajar dari media cetak, media elektronik, via medsos, ya. Tinggal daekna. Ya. Kajian-kajian menjelang Ramadan juga sudah mulai. Ya, nanti dilanjutkan dengan kajian-kajian di bulan Ramadan. Kita isi, ya. Kita kaji kembali tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadah amaliyah Ramadan. Sebab Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Satu di antara kata beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsh. Banyak yang puasa, Pak. Mungkin kita di dalamnya. Tapi puasanya tidak mendapatkan nilai apapun. Ya. Kenapa tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah? Karena mungkin ketidaktahuan. Salah satunya ketidaktahuan. Kalau kita sedang berpuasa, kita mengunjing, memfitnah orang, mengadu domba orang, puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Artinya sia-sia. Karena ketidaktahuan kita. Ya. Begitupun kam min qaimin laisa lahu min qiyami, tidak sedikit orang yang bangun malam, sholat tarawih dan lain sebagainya, tapi hanya mendapatkan lelah. Apalagi qiyamul lail atau salah satunya adalah sholat tarawih, yang dikejar adalah kecepatan. Ya. Yang dikejar adalah siapa yang lebih cepat. Sudah tidak musim lagi. Ya, walaupun yang saya tahu di daerah pinggiran itu masih ada yang mengejar kecepatan, bukan tumak nina. Dan saya masih mengalami kalau pulang dan masih sempat sholat tarawih di Subang, seolah-olah tumak nina itu tidak ada.
yang dikejar ya kecepatan dengan 23 rakaat hanya di bawah 15 menit capek rasanya. Kalau sholat seperti itu, maka tidak ada efeknya. Jangankan efek ke dalam diri kita, secara lahir, secara batiniah, efek secara lahir tidak akan pernah berefek sholat itu. Kenapa Rasulullah selama hidupnya hanya sahur satu kali? Kenapa Rasulullah selama hidupnya 63 tahun sakit hanya satu kali? Salah satunya adalah karena gerakan sholatnya yang baik dan benar. Dalam ruku, dalam sujud, dalam tumakninah. Hanya satu kali. Bukan Rasulullah dimaksum. Salah satunya adalah karena Rasulullah sholatnya benar. Sehingga selama 63 tahun hanya satu kali sakit. Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai puasa kita, qiyamul lail kita, ya, atau tadarus kita hayang paburu-buru hatam, tapi tidak tartil, tahsinnya tidak benar. Jadi jangan hanya mengejar ingin hatam 3 kali dalam satu Ramadan, tapi bagaimana bacaannya bisa diperbaiki lebih baik. Hari kemarin, malam kemarin kita rapat dengan DKM, dengan ketua yayasan, dengan pengurus. Insya Allah di Ramadan akan diagendakan oleh bidang divisi dakwah kegiatan BIBA, bimbingan baca Al-Quran, oleh Pak Ketua DKM dan Pak Ustadz Anwar. Kesempatan bagi kita bagaimana untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah persiapan atau i'dad ruh. Persiapan ruhani. 25 hari ke depan ini ada waktu bagaimana kita untuk mempersiapkan diri secara ruhani kita. Biasakan bangun malam. Saya insya Allah yakin jamaah kita ini sebelum adzan sudah bangun. Minimal kita bisa sholat 2 rakaat. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa, berat rasanya. Kalau tidak disiapkan ruhani kita, ruh kita untuk menghadapi Ramadan, berat rasanya. Bangun jam 4. Apalagi harus sahur bangun setengah 4. Tapi kalau kita terbiasa bangun jam 4, kemudian pas sholat azan kita sudah di masjid, sudah sebelumnya kita sholat 2 rakaat, nah problem, jadi masalah. Tapi kalau hudangnya jam 5:30 agak berat bagi yang belum terbiasa. Makanya di dalam salah satu sunnah puasa itu mengakhirkan sahur. Boleh sahur jam 1, boleh. Tapi tidak mendapatkan keberkahan. Sunnah. Sebab kalau sahurnya jam 1, terlalu jauh ke waktu imsak. Jadi kalau sekarang imsak jam 4.28, rasa-rasanya 4:30, jam 3:30 cukup. Atau jam 4:15, ya. Nah, kemudian ada waktu untuk sholat 2 rakaat atau tilawah, jam 4 kita sahur sampai 15 menit cukup, pada waktu untuk siap-siap sampai isya 12 menit 10 menit cukup. Di samping mendapatkan nilai keberkahan mengakhirkan sahur, supaya tidak ada kesempatan untuk tidur lagi. Lucu, ada sahur maksakeun tunduh ge belaan maksakeun sahur, hari sholat subuh wajib henteu. Kan salah.
Ini juga untuk anak dan keluarga kita, bagaimana kita untuk mengingatkan, ya. Jadi jangan sampai ada jeda kesempatan untuk tidur atau apapun ya, sehingga ya akhirnya subuhna setengah genep. Sahur tepat waktu, hari subuhna wajib setengah genep. Kan lucu, nggak boleh. Ya, ini satu kita biasakan ya, bangun sebelum azan subuh. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah terbiasa dengan hal ini. Lalu tilawah juga sama. Bagi kita yang sudah terbiasa dengan tilawah, ya, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah subuh. Ya tidak perlu banyak, cukup mungkin satu ain. Untuk mengistiqomahkan itu yang agak sulit. Ya. Saya waktu kontrak di Blok AM, setiap ke masjid, pulang dari masjid, ini bukan muji, Pak Budi selalu baca Al-Quran. Saya tahu berangkat baca Quran. Ini yang harus kita jaga keistiqomahannya. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah. Ya. Tapi sekali lagi, bukan kita berlomba lomba berapa kali hatam. Ya kalau memang betul tahsin tajwidnya nggak apa-apa. Tapi kadang anu penting mah berlomba untuk sekian hatam, tapi tidak memperhatikan tahsin dan tajwidnya. Nah, kita coba masih ada waktu. Ini kalau ingin minimal 1 kali hatam selama Ramadan, ya kita berapa kali satu hari, berapa juz satu hari, tapi istiqomah. Dan itu tidak akan pernah menjadi berat kalau kita sudah terbiasa. Saya baru bisa 1 ain setiap ngaji, tapi jaga istiqomah ini yang agak berat. Sapoe sajud pleng tak pernah ngaji deui, temu deui dengan minggu depan. Bukan tidak baik, ya, tapi lebih baik sedikit adwa muhawain kola, tapi continue. Itu yang agak sulitnya, istiqomahnya. Jadi kalau kita ingin setiap maghrib istiqomah, mau 1 ain atau 1 lembar, ya itu harus jangan pernah terlewat. Dan itu yang terasa berat bagi saya adalah istiqomahnya, bukan ngaji sa'ainnya, tapi istiqomahnya. Bagi yang sudah terbiasa ketika Ramadan tiba, gak jadi masalah. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita harus biasakan. Ya, bangun malam, tilawah, qiyamul lail dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah i'dad jasadi. Riayah jasadiyah. Persiapan fisik. Ya. Seusia kita mungkin rata-rata 50 tahun ini sudah mulai banyak yang terasa. Dan itu alamiah begitu. Mungkin sesuai dengan perjalanan umur kita sudah mulai banyak yang terasa. Terutama biasanya gogodana penyakit mah lambung. Ya. Justru dengan puasa ini fisik kita seolah-olah ya diatur dengan sedemikian rupa, ya. Tidak seperti di luar Ramadan yang bisa makan minum kapanpun. Maka ketika ada keterangan sumu tasihu, puasalah kalian, insya Allah akan sehat. Ya. Insya Allah akan sehat. Tapi tadi ketika bukanya pun jangan balas dendam. Sahurnya juga harus sesuai dengan porsi aturan, bukanya pun begitu.
Sebab kalau dengan menahan lapar dan dahaga selama beberapa jam kemudian datang waktu buka, segala kita makan, ya mendatangkan penyakit juga. Puasa yang akan melahirkan sehat itu ya puasa yang dapat kita jaga pola makan dan lain sebagainya. Kan gogoda lah, tekolot tebudak. Katinggal kalau puasa mah ya begitu. Di berang keneh segala dikumpulkan, kolakna, cirengna, bala-balana, gehuna, segala diisuk dikumpulkan. Geus waktu buka, da eta mah nafsu. Geus waktu buka makan air segelas atau korma satu biji, rasa-rasanya sudah mengenyangkan. Tapi kalau ngejarnya nafsu, ningali budak itu keur mujuhna meureun sagala akhirnya kan tempo sholat maghrib, tempo sholat tarawih, tempo sholat isya angkat tangan. Itu bisa. Nah, puasa yang seperti itu tidak akan melahirkan kesehatan, manfaat bagi fisik kita. Nah, bagaimana persiapan fisik kita dalam menghadapi Ramadan? Tah, ieu masih kuring we rada lain jarang. Kedul karena olahraga. kudu mensupport diri kumaha supaya bisa berolahraga untuk membakar lemak. Ya. Bisa berolahraga, atau kalau Rasulullah itu senang dengan makan kurma, ya, madu. Kan kalau kita makan kurma biasanya waktu-waktu tertentu. Atau kalau Ramadan insya Allah lah pasti beli kurma. Tapi di luar itu enggak. Sekarang ada jus kurma, ada habbatus sauda. Ya, itu herbar-herbar yang selalu dikonsumsi oleh Rasulullah. Sebab secara kedokteran, obat yang mengandung zat kimia dengan herbal jauh lebih baik. Walaupun secara penyembuhan itu lebih kalau herbal itu lambat, beda dengan obat-obat kimia. Ya. Jadi persiapan kita secara fisik, berolahraga, makan minum jangan berlebihan, ulah mangpang mengpeng. Ya, nggak tahu lah kita mah moal mereunnya budak gitu, barudak kene mangpang mengpung memeh puasa teh sagala gitu, segala dituang, ya. Berlebihan nggak boleh. Jadi akhirnya datang Ramadan lain sehat jadi kering. Ya. Gitu. Kemudian jaga diri lah, menjaga diri, meminum obat-obatan, herbal, madu, kurma, habat, ya, juga olahraga. Yang terakhir adalah idad mal. Apa itu idad mal? Persiapan secara materi. Persiapan bekal dalam bentuk bisa makanan, bisa uang. Pertanyaannya kenapa harus dipersiapkan? Kan yang membedakan memindahkan makan. Sebelum Ramadan kita makan 2 atau 3 kali. Kemudian datang Ramadan sama. Kadang juga 3 kali dengan setelah taraweh. Lalu apa bedanya? Kan puasa hanya di waktu makan pagi jadi jam 3:30 atau jam 4, makan sore jadi jam 6. Kan sebenarnya tidak ada apa yang signifikan ketika kenapa kita harus mempersiapkan mempersiapkan materi yang lebih, bekal yang lebih. Betul atau tidak, ada riset kecil-kecilan katanya, mohon dikoreksi, kebutuhan Ramadan itu meningkat
dibanding dengan bulan biasa. Ya, betul atau tidak kita tanya saja sebagai kepala keluarga, betul atau tidak. Kalau saya merasakan betul, Pak. Betul, pengeluaran lebih besar daripada bulan biasa. Kenapa? Padahal makan sama 2-3 kali, cuma waktu yang dibedakan. Satu, ya, biasanya dari ya karena konsumtif yang berlebihan. Apakah wajib bulan puasa aya kolak? Di bulan puasa kudu aya kolak gitu. Udah di bulan lain mah jarang gitu. Ya. Ya mungkin cek Rasulullah salah satu yang disunatkan dalam bulan Ramadan ketika kita berbuka puasa itu yang manis. Makanya aya kolak. Nah Rasul mah teu ngolak baheula mah kurma gitu. Aya mah jadi aya kolak. Terus naon deui? Aya kerupuk banjur. Bulan biasa aya asa jarang. Tapi bulan puasa mah aya kerupuk banjur. Sok ningali di payun. Ti nepi kajet aya yang naon geura kayak bulan puasa tinggal tadi di oren. Ya, kita akui konsumtif segala dibeli. Dan nafsu teh aku mau awal-awal puasa mah gitu. Nyarek teu membengkak kumaha atuh. Ya. Karena ini sudah tradisi kebiasaan dan memang satu kebahagiaan ketika kita berbuka itu satu kebahagiaan kata Rasul bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani farhatun indal iftar. Bagi orang yang berpuasa itu salah satu kebahagiaannya ketika berbuka. Sok. Lamun bulan puasa, orang teu puasa karena sesuatu. Datang maghrib berarti di Arab-Arab. Adzan maghrib berarti di Arab-Arab. Batur buka rame kitu. Tidak ada kebahagiaan dalam diri kita. Maka cek Rasul farhatun indal iftar, sangat luar biasa bahagianya ketika kita berbuka. Maka teu salah aya kolak, aya es cendol, aya kerupuk banjur, aya cireng dina meja teh pinuh. Atau otomatis kudu nambahan budget. Anu biasana 50.000 jadi 100.000. Ya. Sahur ge sami. Da sahur mah kudu rada nueunah. Sapoe ku urang ge. Pami sahur nu biasa-biasa teh pahit, dah udang sare namina oge. Ya. Maka disediakan menu yang lebih enak lah mungkin. Tentu menambah lagi budget. Ya. Saya belum berbicara jis ini. Baru berbicara persiapan atau kebutuhan dalam berbuka, kebutuhan terkait dengan Ramadan, can hari raya. Jigana teu sah meureunnya Ramadana lamun eueuh kue lebaran. Padahal teu kitu. Baheula dilebur ya Allah luar biasa. Mun teh lebaran gitu. Kue teh nu nyieun kue nyieun sagala. Ti si A kasih B, ti si B kasih C, nguriling. Wah, luar biasa. Sekarang sudah mulai menghilang. Itu tradisi yang saya masih ingat ketika masih kecil. Jadi kue lebaran dan sebagainya itu bubuk silaturahmi. Meureun lamun orang rek silaturahmi ka mertua, ka saha, ka dulur, teu ngajingjing kue teh teu asa lebaran gitu. Perasaan mungkul da teu mawa gitu naon sebenarnya. Tapi kan sudah menjadi budaya. Yang akhirnya harus ada budget keur meser kue lebaran. Nambah deui, geus tadi geus tambah. Akhirnya nambah deui. Teu cukup kue lebaran. Atuh satahun sakali makan orang terek lebaran meureun baju kudu ganti. Cek batur teh lebaran teh asa anggar baju teh. Heuh sebenarnya mah tidak urgen baju mah tapi da kitu geuning budaya di urang. Da urang ge ngarasa era lamun lebaran baju teh anyar gitu. Meuli atuh baju. Ya. Ya.
Tapi bukan hanya itu, kenapa kita harus persiapkan malia, harta kita yang berlebih? Bukan hanya tadi untuk persiapan berbuka, sahur, persiapan untuk membeli kue lebaran, persiapan untuk mudik. Memang besar. Tapi bagaimana kita i'dad maliyah ini, persiapan harta ini, ada yang lebih penting dari itu semua. Bagaimana kita untuk menyisihkan harta kita untuk jis, zakat, infak, sedekah. Di bulan lain kita zakat, infak, sedekah, tapi pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Ulah keur meuli baju lebaran keur mudik mah budgetna aya, ai keur zakat, infak, sedekah mah eueuh. Eta teh balik. Kalau kita mau menganggap penting beli baju baru, penting membeli kue, ya silahkan. Tapi akan ada yang lebih penting. Bagaimana di Ramadan ini kita siapkan harta lebih ini untuk zakat, infak, dan sedekah. Maunya ada baju lebaran kabeli, kue lebaran kabeli pas zakat fitrah, duitna teu zakat atau salah. Kajenting teu meuli baju daripada teu zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, kalau persiapan secara hati, i'dad qalbi, i'dad ilmi, persiapan ilmu, persiapan ruhani, ya, kemudian persiapan jasadi dan persiapan mali sudah kita persiapkan, kita hanya tinggal berdoa. Kita hanya tinggal berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tinggal kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami menuju bulan Ramadan. Kenapa kita harus berdoa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan? Karena tidak ada jaminan usia kita bertemu dengan Ramadan. Dalu 25 poin deui insyaallah umur nepi ke bulan puasa, gak ada jaminan. Maka perbanyak doa itu dengan harapan mudah-mudahan usia kita walaupun hanya tinggal hitungan 25 hari, kita bertemu dengan Ramadan 1444 Hijriah, Ramadan syahrun karim, syahrun mubarak. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan nikmat sehat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan, bisa sholat tarawih, bisa puasa, bisa tilawah, bisa tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.